Mari kita mulai. Ayo mengingat kembali. Ayo diingat kembali tentang konsep perkalian dan pembagian bilangan asli dan konsep pecahan yang sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Ayo kalian ingat kembali ya. Perkalian dua bilangan asli. Perhatikan beberapa kantong permen berikut ini. Berapakah banyak permen seluruhnya? Nah, apabila kita hitung banyak permen seluruhnya, yaitu ada 24 permen. Berikutnya, bagaimana kalian menuliskan operasi matematikanya? Nah, di sini setiap kotak ada 6 permen. Sedangkan jumlah kotaknya ada 4. Maka untuk operasi matematikanya yaitu 4 dikali 6. Untuk selanjutnya yaitu pembagian dua bilangan asli. Terdapat 20 permen yang akan dibagikan kepada 5 orang anak. Perhatikan pada gambar ada 20 buah permen. Yang ditanyakan, berapa banyak permen yang diperoleh setiap anak? Setiap anak akan memperoleh 4 buah permen. Bagaimana kalian menuliskan operasi matematikanya? Nah, untuk operasi matematikanya yaitu 20 dibagi 5, di mana 20 bagi 5 yaitu 4. Selanjutnya yaitu pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar yang manakah yang menunjukkan bagian pecahan 2/3? Untuk yang gambar A, untuk kotak yang berwarna biru, ada 6, sedangkan seluruh kotak ada 10 kotak. Ini menunjukkan pecahannya 6/10. 6/10 bisa disederhanakan dengan cara sama-sama bagi 2. 6 bagi 2 yaitu 3, dan 10 bagi 2 yaitu 5. Dengan demikian, untuk gambar yang A menunjukkan pecahan 3/5. Berikutnya yang B, bagian pizza yang dilingkari. Untuk bagian pizza yang dilingkari yaitu ada 2 bagian. Adapun untuk seluruhnya ada 6 bagian. Ini menunjukkan pecahan 2/6. 2/6 bisa disederhanakan dengan cara sama-sama bagi 2, di mana 2 bagi 2 yaitu 1 dan 6 bagi 2 yaitu 3. Jadi untuk yang gambar B menunjukkan pecahan 1/3. Selanjutnya, bagian jeruk yang diberi tanda. Untuk jeruk yang diberi tanda ada 8 buah. Adapun seluruh jeruk ada 12 buah, menunjukkan pecahan 8/12. 8/12 disederhanakan dengan cara sama-sama bagi 4. 8 bagi 4 yaitu 2, dan 12 dibagi 4 yaitu 3. Jadi, untuk menunjukkan ini adalah 2/3. Yuk kita lanjutkan. Perkalian pecahan. 1. Perkalian bilangan asli dengan pecahan. Permasalahan, Agam akan membantu ayahnya menyiram tanaman yang ada di kebun mereka. 2 ember yang berbeda ukuran digunakan untuk mengambil air di penampungan. Air di dalam ember besar dapat digunakan untuk menyiram 2 meter persegi kebun Agam. Perhatikan pada gambar 1 ember besar untuk menyiram 2 meter persegi kebun, atau sama halnya dengan 1 meter persegi ditambah 1 meter persegi, yaitu 2 meter persegi. Sementara air di ember kecil dapat digunakan untuk menyiram 3/5 meter persegi kebun Agam. Yang ditanyakan, berapa luas kebun masing-masing yang dapat disirami jika menggunakan 5 ember besar dan 5 ember kecil? Pertama, kita akan menghitung untuk mencari luas yang dapat disiram 5 ember besar. Di sini untuk 1 ember besar, kebun yang dapat disiram yaitu 2 meter persegi. Maka, apabila 5 ember besar, 5 dikali 2 yaitu 10 meter persegi. Selanjutnya, berapa luas yang dapat disiram dengan menggunakan 5 ember kecil? Di sini untuk 1 ember kecil digunakan untuk menyiram 3/5 meter persegi. Apabila 5 ember kecil, maka cara menghitungnya yaitu 5 dikali 3/5. 5 kali 3/5, cara menghitungnya yaitu 5 dikali 3, 15/5 atau 15 bagi 5, yaitu 3 meter persegi. Dengan demikian, luas kebun yang dapat disiram dengan 5 ember kecil yaitu 3 meter persegi.
Selanjutnya, berapakah luas seluruh kebun yang dapat disiram dengan 5 ember besar dan 5 ember kecil? Yaitu 10 ditambah 3, yaitu 13 meter persegi. Untuk berikutnya, yaitu ayo bereksplorasi. Perhatikan permasalahan yang disajikan di atas. Lakukan eksplorasi berikut ini. A. Jika Agam menggunakan air sebanyak 5 ember besar, berapa luas kebun yang dapat disiram oleh Agam? B. Jika Agam menggunakan air sebanyak 2 ember kecil, berapa luas kebun yang dapat disiram oleh Agam? Mari menghitung aslinya. Untuk yang A, menghitung luas kebun yang dapat disiram dengan air sebanyak 5 ember besar. Perhatikan kembali permasalahan di atas. Isilah tabel berikut ini untuk membantu kalian. Nah, pada tabel banyak ember besar yaitu 1. Luas kebun yang disiram yaitu 2 meter persegi. Apabila banyak ember besar 5, di mana 5 kali 1 yaitu 5. Maka luas kebun juga dikali 5. 2 dikali 5 yaitu 10. Nah, selanjutnya, luas kebun yang disiram dengan 1 ember besar air adalah 1 dikali 2 yaitu 2 meter persegi. Dan luas kebun yang disirami dengan 5 ember besar air adalah 5 kali 2 yaitu 10 meter persegi. Selanjutnya yang B, menghitung luas kebun yang disiram dengan air sebanyak 2 ember kecil. Seperti pada bagian A, kalian dapat mengisi tabel berikut untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Banyak ember kecil 1, luas kebun yang disiram yaitu 3/5 meter. Apabila banyak ember kecil 2 atau 1 dikali 2, maka luas kebun yang dapat disiram yaitu 3/5 dikali 2. 3/5 dikali 2 yaitu 6/5. Nah, berikutnya, luas kebun yang disiram dengan 2 ember kecil adalah 2 dikali 3/5 meter persegi. Selanjutnya, untuk menentukan jawabannya, mari kita lakukan eksplorasi berikut. Misalkan, kebun seluas meter persegi digambarkan seperti kotak di bawah ini. Perhatikan kotak di bawah ini. 1 kotak penuh menggambarkan 1 meter persegi. Perhatikan pada gambar. Untuk 1 kotak penuh menggambarkan 1 meter persegi. Berikutnya, 1 kotak kecil menggambarkan 1/5 meter persegi. Berikutnya, arsirlah bagian yang menunjukkan 3/5 meter persegi. Perhatikan pada gambar. Seluruh gambar tersebut adalah 1 meter persegi. Nah, selanjutnya 1 meter persegi tersebut dibagi menjadi 5 bagian. Masing-masing bagian luasnya adalah 1/5 meter persegi. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengarsir bagian yang menunjukkan 3/5 meter persegi. Kita mulai ya, 1/5, kemudian 1/5 lagi, 1/5 lagi. Nah, ada berapa bagian 1/5 yang kalian peroleh? Yaitu ada 3 bagian. Untuk selanjutnya, arsirlah bagian yang menunjukkan luas kebun yang disiram dengan 2 ember kecil. Untuk 1 ember kecil, kebun yang disiram yaitu 3/5 meter persegi. Kita arsir bagian untuk 3/5. Nah, adapun untuk 2 ember yaitu 2 kali 3/5. Kita arsir lagi 3/5. Yang ditanyakan ada berapa bagian 1/5 yang kalian peroleh? Yaitu ada 6 bagian. Jadi bentuk pecahannya adalah 6/5 meter persegi. Dengan demikian, luas kebun yang disiram dengan 2 ember kecil adalah 2 kali 3/5 yaitu 6/5 meter persegi. Selanjutnya, diskusikan bagaimana kalian memperolehnya. Nah, untuk mengalihkan 2 kali 3/5, caranya bilangan asli dikali dengan pembilang. Adapun untuk penyebutnya tetap. Bilangan aslinya yaitu 2. Pembilangnya 3 itu 2 kali 3 yaitu 6 per penyebutnya itu 5. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan.
Eksplorasi 1.1 bagian A merupakan konsep perkalian bilangan asli yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Perhatikan penjelasan berikut ini. Luas kebun yang disiram dengan menggunakan 5 ember besar adalah 10 meter persegi. Perhatikan pada tabel, banyak ember besar 1, luas kebun yang disiram yaitu 2 meter persegi. Apabila banyak ember dikali 5, maka luas kebun juga sama dikali 5. 2 kali 5 yaitu 10. Di awal, kalian sudah mengetahui bahwa jika 1 ember besar air dapat menyiram 2 meter persegi. Jika kalian ingin mengetahui luas kebun yang dapat disiram dengan 5 ember besar air, kalian dapat menggunakan perkalian bilangan asli, sehingga diperoleh luas kebun yaitu 5 dikali 2 yaitu 10 meter persegi. Berikutnya, eksplorasi 1.1 bagian B. Kalian mengalihkan bilangan asli dengan pecahan. Karena harus mencari banyaknya 3/5 meter persegi sebanyak 2 kali, maka kalian mengalihkan 2 dengan 3/5. Perhatikan penjelasan berikut ini. Pada tabel banyak ember kecil yaitu 1. Luas kebun yang dapat disiram 3/5 meter persegi. Apabila banyak ember kecil 2, di mana 1 dikali 2 yaitu 2, maka luas kebun 3/5 dikali 2 yaitu 6/5. Jadi kalian mengalihkan 2 kali 3/5. Bagaimana memperoleh hasil perkaliannya? Mari simak penjelasan berikut ini. Kebun seluas 1 meter persegi digambarkan seperti kotak di bawah ini. 1 kotak penuh menggambarkan 1 meter persegi. Adapun 1 kotak kecil menggambarkan 1/5 meter persegi sebagai pecahan satuannya. Pecahan 3/5 meter persegi ditunjukkan oleh kotak berikut ini. Nah, ada 3 bagian yang diberi warna dari 5 bagian. Jadi terdapat 3 pecahan satuan yaitu 1/5 atau dapat dituliskan dengan 3/5. Jika digunakan 2 ember besar, dapat digambarkan seperti berikut ini. Terdapat 2 bagian 3/5 atau dituliskan dengan 2 dikali 3/5. 2 bagian 3/5 nilainya sama dengan 6 bagian pecahan satuan 1/5. 6 bagian pecahan satuan 1/5 sama dengan 6/5. Jadi, luas kebun yang disiram dengan 2 ember kecil adalah 2 dikali 3/5 yaitu 6/5 meter persegi. Selanjutnya, ayo mengingat kembali. Nah, di kelas 5 kalian sudah mempelajari bentuk berikut ini. 2 dikali 3/5 sama dengan 3/5 ditambah 3/5 sama dengan 6/5. Sama dengan 3 ditambah 3 yaitu 6/5. Mengalihkan bilangan asli dengan pecahan berarti kalian menggandakan banyaknya bagian pecahan sebanyak bilangan asli tersebut. Jadi, jika kalian akan mengalihkan bilangan asli dengan pecahan sejati, di mana pecahan sejati yaitu apabila pembilang lebih kecil dibanding penyebutnya, maka kalian bilangan asli dengan bilangan asli. Kemudian, biarkan penyebut pecahannya seperti semula. Bentuk matematikanya dapat kalian tuliskan menjadi A kali B per C sama dengan A kali B per C. A, B, C adalah bilangan asli dan C tidak sama dengan 0. Berikutnya, ayo berpikir kritis. Jika kalian mengalihkan bilangan asli dengan pecahan, hasil perkaliannya akan lebih kecil. Apakah pernyataan ini benar? Ayo kalian buktikan. Nah, jika kalian mengalihkan bilangan asli dengan pecahan, maka hasil perkaliannya lebih besar dari pecahannya. Karena itu berarti menambahkan secara berulang bilangan pecahan yang dimiliki sebanyak bilangan bulatnya. Sebagai contoh, 2 dikali 2/5 sama dengan 2/5 ditambah 2/5.
2 ditambah 2 yaitu 4/5. 2/5 dengan 4/5. Lebih besar 4/5. Nah, anak-anak, video pembelajaran kita berakhir sampai sini dulu. Semoga dengan video pembahasan ini, anak-anak lebih memahami lagi di materi ini.